Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esanda Valentin Milani. Sebelumnya, di video pertama kali ini, saya akan sharing-sharing tentang pengalaman saya sekolah di jurusan farmasi, yaitu termasuk jurusan kesehatan ya. Dan sebelumnya, buat kalian yang baru nonton video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita bahas. Farmasi itu apa sih? Nah, dari kebanyakan kalian pasti belum tahu farmasi itu kerjanya di apa, ngapain aja. Mulai dari yang pertama ya, farmasi itu ialah ilmu kesehatan yang dikombinasikan antara ilmu kedokteran dan ilmu kimia yang mempelajari sediaan obat dari mulai cara mengolah obat sampai menjadi bentuk sediaan obat untuk mengobati penyakit. Nah, dari kalian pasti belum tahu kerjanya farmasi itu apa sih? Farmasi itu bisa kerja di apotek, toko kosmetik, PBF. PBF itu apa? Pedagang besar farmasi seperti Kimia Farma, terus ada Indofarma, itu pedagang-pedagang besar farmasi. Dan apa aja sih pelajarannya? Sharing dari pengalaman saya ya. Mulai dari kelas 10 saya masuk SMK. Saya masuk SMK Farmasi, alasan pertama saya masuk karena saya ingin sekolah di bidang kesehatan. Dan yang kedua alasan saya karena dukungan dari orang tua dan ingin menjadi seorang peracik obat. Dan prospek kerjanya di farmasi itu sangat bagus, sangat banyak. Bisa di apotek, contohnya tadi ya di PBF. Terus bisa di rumah sakit, klinik, puskesmas, masih banyak. Apalagi farmasi itu prospek kerjanya sangat luas. Dan pelajaran farmasi di kelas 10 itu masih biasa ya, kita baru mengenal apa sih itu farmasi, baru mengenal pelajaran farmasi. Pelajaran farmasi kelas 10 masih ringan-ringan seperti kimia farma, farmakognosi. Tentang farmakognosi itu pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Contoh, ada tumbuhan kunyit, nama lain, nama latin, keluarga, zat khasiatnya apa, semua dihafalkan tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk pengobatan. Dan yang kedua ada RUU, yaitu tentang undang-undang kesehatan. Kita mempelajari mulai dari undang-undang kesehatan itu sendiri. Dan ada lagi mapel tentang dasar-dasar kefarmasian. Dan di kelas 10 itu kita baru mengenal tentang alat-alat tentang buat praktek. Contoh ada gelas ukur, cawan, porselen, mortir, stemper. Kita baru mengenal itu kalau di kelas 10. Dan lanjut untuk kelas 11. Di kelas 11 kita juga masih senang-senang karena di kelas 11 tepatnya kita bisa PKL, praktek kerja lapangan. Dan seorang farmasi itu PKL bisa di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas. Dan kebetulan saya sendiri pada saat saya PKL itu kebagian di puskesmas dan apotek. Nah, saat PKL itu baru kita mengenal apa sih dunia farmasi, gimana cara kerjanya. Lah, mulai dari itu, karena saya kebagian di puskesmas, saya mengetahui farmasi di puskesmas ngapain aja. Dari mulai kalau di puskesmas kita boleh PIO yaitu pembelian informasi obat. Contoh, ada pasien udah periksa ke dokter, langsung masuk ke poli farmasi mengasihkan resep, dan kita dapat resepnya, kita baca, kita kerjakan, dan kita PIO ke orangnya. Contoh, dengan Tuan Fulan atau dengan Nyonya siapa, terus ini ada obat, diminumnya segini-segini kayak gitu. Itu di farmasi puskesmas ya. Ada lagi contoh, di puskesmas itu sangat banyak prospek kerja tentang farmasi. Kita bisa ikut puskesmas pembantu. Nanti kita di sana enggak di puskesmas utamanya ya, karena pustu itu biasanya di daerah-daerah tertentu. Tergantung puskesmas itu membangun pustunya di mana. Pusling, ada puskesmas keliling, itu di desa-desa. Kita langsung berinteraksi dengan pasien yang ada di desa-desa. Terus kalau kita di apotek, kita melayani seperti pembeli biasa. Cuma kalau di apotek itu kita harus hafal letak-letak obatnya, karena di apotek itu obat nggak cuma 1 puluhan tapi banyak. Terus kita harus tahu
harga, terus tempatnya di mana, manfaatnya untuk apa, dan sediaannya bentuk sirup atau tablet gitu ya. Kalau di rumah sakit lebih banyak lagi tuh sih setauku, karena saya masih kelas 12, jadi sekarang lagi fokus ujian karena lagi gabut, jadi saya bikin video tentang farmasi. Apa saja sih sediaan farmasi? Sediaan farmasi sangat banyak. Ada kapsul, tablet, sirup, supositoria. Supositoria ada yang tahu? Pasti kalian tahu, anak farmasi nih pasti tahu supositoria. Supositoria yaitu seperti obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Itu contohnya ada supo yang buat wasir, itu supositorianya. Terus ada salep, krim, banyak ya, kayak pasta. Intinya farmasi itu nggak cuma tentang obat, farmasi itu bisa masuk ke kosmetik, karena dunia farmasi itu luas. Ya, dunia farmasi luas, tapi kalau dilihat sempit. Karena coba kalian tanya ke anak kecil, kalian mau pengen jadi apa sih? Pasti bilangnya polisi, dokter, nggak tahu. Kalian pengen jadi farmasi apa enggak? Pasti bilangnya farmasi sih apa? Nggak tahu kan? Nah, mulai dari itu kita harus mengenalkan ke masyarakat bahwa yang mengelola apotik, yang ngasih obat itu seorang farmasi. Selain itu ada macam golongan obat itu sangat nggak banyak. Golongan obat itu hanya cuma contoh yang warna hijau. Biasanya kan obat di pojokan itu ada lingkaran warna hijau, biru, terus ada merah, ada tanda huruf K, terus ada tulisan jamu yang bentuknya daun gitu kan ya. Nanti kita di video selanjutnya saya akan bahas tentang golongan-golongan obat. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.